Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. La hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Laqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Shadaqallahul azim. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, taraktu fikum amrayni ma in tamassaktum bihima lan tadillu abadan, kitaballahi wa sunnata rasulih. Sadaqan nabiyyu ala hadithi. Hadirin jamaah Majlis Taklim Al-Hidayah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah dengan banyak-banyak mengucapkan kalimat tahmid. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kita bersyukur kepada Allah atas begitu banyak nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Masih diberi kesehatan, masih diberi kehidupan, termasuk juga masih diberikan iman dan Islam. Dan kita berharap semoga kita dijadikan sebagai orang-orang yang istiqamah hingga akhir hayat kita. Kita insya Allah di akhir hayat kita dijadikan orang-orang yang tetap dengan iman dan Islamnya, karena memenuhi perintah Allah Subhanahu wa taala, la tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan engkau mati kecuali engkau mati dalam keadaan menjadi seorang muslim. Bersyukur kita kepada Allah atas itu semua. Bersolawat kita kepada Rasulullah, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, kepada umatnya, yang insya Allah kita termasuk di dalamnya, yang kelak di yaumil qiyamah akan mendapatkan syafaatul uzma darinya. Allahumma amin ya rabbal alamin. Hadirin, dalam suasana menjelang hari ulang tahun kemerdekaan Indonesia, sekarang kita tanggal 16 bulan Agustus, besok tanggal 17-nya. Di mana-mana orang masang merah putih di gang-gang, di kampung-kampung, di pinggir-pinggir jalan. Banyak orang memasang simbol-simbol kenegaraan sebagai peringatan bahwasanya kita harus mengenang kemerdekaan negara kita, yakni Indonesia. Maka pertanyaannya pun muncul, apakah cukup menunjukkan kecintaan kita terhadap Indonesia dengan pasang bendera? Menunjukkan kecintaan kita kepada Indonesia dengan memasang umbul-umbul, dengan memasang berbagai pernak-pernik? Ternyata tidak cukup. Kalau kita benar cinta kepada Indonesia, maka kita harus mengisi hari-hari kita dengan kebaikan, mengisi hari-hari kita dengan amal soleh. Sungguh sangat disayangkan apabila ada orang dia semangat upacara bendera tapi enggak semangat dia sholatnya. Sayang sekali seseorang semangat dia hormat bendera tapi ia tidak mau bersujud kepada Allah Ta'ala. Dia semangat baris berbaris ikut apel, dia rela berjam-jam dijemur di lapangan untuk latihan mengibarkan bendera. Akan tapi ia merasa keberatan hanya untuk melangkahkan kaki beberapa meter saja menuju masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala. Padahal yang sesungguhnya yang akan menjadikan negeri kita
dirahmati oleh Allah, diberkahi oleh Allah adalah dengan cara kita menunjukkan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah berjanji di dalam Quran surah Al-A'raf ayat ke-96, walau anna ahlal qura amanu wattaqaw lafatahna alaihim barakatim minas samai wal ard. Jikalau penduduk negeri banyak di antara mereka beriman dan bertakwa kepada Allah, niscaya kami akan buka pintu keberkahan dari langit dan dari bumi. Walakin kazzabu, akan tetapi banyak di antara mereka yang mendustakan Allah, enggak nurut sama perintah Allah, selalu melanggar larangan-larangan Allah. Fa'akhadnahum bima kanu yaksibun, maka kami tarik keberkahan itu disebabkan apa yang mereka lakukan. Ini kata Allah. Jadi kalau kita mau tahu kenapa sih negara ini kelihatan kok krisis, nggak berhenti-berhenti, kok semakin kacau saja, yang namanya lapangan kerja sulit didapatkan, orang dapat uang cepat juga habisnya, segala-gala larang, dagangan lakakang tuku. Napo masalah lu? Oh, jangan-jangan karena kita sudah terlalu jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Sayyidina Umar Ibnul Khattab pernah mengajarkan, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisablah dirimu sebelum dirimu dihisab oleh Allah. Introspeksi, nilai dirimu dewek-dewek sebelum dirimu dihisab, dihitung amal perbuatannya oleh Allah. Jadi pada saat itu di Madinah terjadi gempa bumi yang begitu dahsyat. Banyak orang Madinah yang lari ketakutan. Mereka bertanya kepada Umar bin Khattab, wahai Umar, kenapa Madinah bisa diguncang gempa semacam ini? Dosa apa yang telah kami lakukan wahai Umar? Umar pun berkata, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisablah dirimu sebelum dirimu dihisab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita pun ketika kita menilai negara kita yang terlihat semakin kacau, krisis berkepanjangan seolah tidak pernah berhenti. Napo je jagat emang kenen wae lucuh je katone lu je kangelan wae urip lu. Mekayo angel, luru duit angel, kebutuhane pirang-pirang kudu dicukupi. Napo kaya mengen wae lu? Jangan-jangan ada dosa-dosa yang kita lakukan kepada Allah, sehingga itulah yang menghalangi keberkahan Allah turun kepada kita. Negara yang begitu kaya, di laut ada minyak, di gunung ada emas dan batu bara, di hutan ada tambang, di mana-mana kita punya. Tapi kok seperti anak ayam mati di lumbung padi. Ayam mati ning gudang pari, kaya-kaya kebeli manjing akal. Ayam mati di gudang padi enggak masuk akal. Mati kelaparan je, kelaparan priwe semono akeh pari ye. Gak paling kletek beras apa maning. Bisa mati lu nang apa? Oh, jangan-jangan ada masalah. Maka di momen peringatan hari ulang tahun kemerdekaan negara kita besok nih,
sebaiknya kita jadikan sebagai bahan muhasabah bersama. Jadi nggak pantas peringatan 17-an pakai joget-joget, nggak pantas. Peringatan 17-an pakai karaoke, ketawa-ketawa, ngikik, lanang wadon, nggak pantas. Isin karo Gusti Allah, isin dari pangeran. Gusti Allah sudah mengkaruniakan kemerdekaan kepada kita, maka kita tunjukkan rasa syukur kita kepada Allah dengan cara yang baik, dengan cara yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kemarin 2 pekan yang lalu kita sudah mengkaji tentang surat Al-Fatihah di awalnya saja. Kita baca dari surat Al-Fatihah ayat yang pertama, Bismillahirrahmanirrahim. Nah, sebelum kita mulai, saya mau mengajak Bapak Ibu sekalian untuk terlebih dahulu bersama-sama membaca surat Al-Fatihah secara tartil, tidak terburu-buru, tidak tergesa-gesa. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita coba kaji sama-sama ya. Sebelum kita mengkaji Bismillahirrahmanirrahim, kita kaji dari ta'awudnya. Allah berfirman, fa idza qara'tal qur'ana fasta'idz billahi minasyaitonir rajim. Maka apabila engkau membaca Al-Qur'an, mintalah perlindungan kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Allah bilang ke kita, kalau mau baca Quran, ta'awudz dulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Setelah itu Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ternyata hadirin, kalimat Bismillah ini sudah ada jauh sebelum zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sejak kapan? Dari semenjak zamannya Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman pernah mengirimkan surat kepada Ratu Saba yang bernama Ratu Balqis dengan diawali Bismillahirrahmanirrahim. Jadi Ratu Saba sebagai seorang ratu yang kekuasaannya begitu hebat, begitu luas, begitu kaya raya, ternyata ketika berkunjung ke istananya Nabi Sulaiman, dia ngerasa minder. Rupa-rupanya istananya Nabi Sulaiman ini lebih hebat, lebih mewah dibandingkan istananya Ratu Balqis. Sampai-sampai dalam satu riwayat disebutkan, ketika Ratu Saba hendak menginjakkan kakinya ke istananya Nabi Sulaiman, itu bajunya diangkat, disangkanya air, padahal itu adalah lantai keramik yang begitu jernih. Ratu Saba dicincing celana, lamun jare wong Cirebon sih.
Disangkai banyu, padahal si dudu banyu keramik marmer. Zaman saat itu sudah ada. Dan itu hanya dimiliki oleh Raja Sulaiman atau Nabi Sulaiman. Maka merasa takjublah Ratu Saba dengan Nabi Sulaiman, hingga kemudian Ratu Saba menyimpulkan, ini raja paling kaya raya, ini raja paling hebat. Kelihatan dari istananya saja megah luar biasa. Tertariklah Ratu Saba kepada Nabi Sulaiman. Setelah kunjungan ke kerajaan, kunjungan kenegaraan, singkat cerita Ratu Saba pulang. Masih merasa takjub dia dengan istananya Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman beberapa hari kemudian mengirimkan surat kepada Ratu Saba. Dikirimkan melalui burung hudhud. Zaman dulu belum ada yang namanya kurir, belum ada namanya pos, belum ada namanya JNE. Pakainya ngirim pakai burung hudhud. Ketika sesampainya di istana Ratu Saba, diambillah suratnya oleh salah satu ajudan Ratu Saba. Ditanya oleh Ratu Saba, apa itu? Ini surat, wahai Tuan Ratu. Dari siapa? Innahu min Sulaiman. Surat ini dari Sulaiman. Apa isinya? Bismillahirrahmanirrahim. Isinya kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Disitulah Ratu Saba kemudian bertanya-tanya, ini Sulaiman orang kaya, Sulaiman itu raja, tapi kok dia masih memuliakan sesuatu yang lain, yang itu artinya ada yang lebih hebat daripada Sulaiman. Ratu Saba belum tahu Allah, belum mengerti Allah, belum. Ratu Saba melihat Sulaiman itu seorang raja yang begitu hebat, yang begitu kaya raya, yang begitu luas wilayah kekuasaannya. Tapi dia masih memuliakan sesuatu yang lain yang disebut dengan nama Allah. Siapa gerangan Allah ini? Sampai-sampai Nabi Sulaiman saja dia hormat kepadanya. Dari situ Nabi Sulaiman kemudian berdakwah kepada Ratu Saba, mengajaknya untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa pelajaran yang bisa kita ambil dari apa yang dahulu pernah dilakukan oleh Nabi Sulaiman dengan kalimat Bismillahirrahmanirrahimnya ini? Pelajarannya adalah ketika seseorang mempunyai kekuasaan, maka sudah sebaiknya bahkan seharusnya gunakan kekuasaan itu untuk menyeru manusia agar beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka bodoh sekali orang punya kekuasaan tapi tidak digunakan untuk dakwah. Bodoh sekali orang punya uang, punya kekayaan tidak digunakan untuk dakwah. Duit-duit nggo dakwah, beli nggo sawer, bayaning dangdutan, Allah karim. Duit-duit boro-boro membangun pesantren, bangun madrasah, nyumbang pengajian saja. Al-bakhilu wal maditu wal qaretu. Giliran anak dangdutan, sawere beli manduk-manduk, apa maning disebutnya kaji pisan, mama kaji glotrak seketewu, mama kaji glotrak seketewu. Ya Allah, jangan. Contoh Nabi Sulaiman, dia orang kaya tapi kekayaannya digunakan untuk dakwah. Dia seorang raja, akan tapi kerajaan yang dimilikinya digunakan untuk menyeru manusia agar beribadah kepada Allah, agar mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala.
kita buat asar terbaik dalam hidup kita. Ibu-ibu bisa baca surat Yasin ayat ke-12. Allah bilang, inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Sesungguhnya kamilah yang menghidupkan orang-orang yang mati. Allah maksudnya. Wa naktubu ma qaddamu, dan kami pula yang mencatat apa-apa yang telah mereka kerjakan. Wa atharahum, dan mencatat jejak-jejak peninggalan mereka. Allah bilang sesungguhnya kamilah yang menghidupkan orang yang mati, mencatat apa yang telah dilakukan oleh manusia ketika hidupnya, dan mencatat asarnya. Apa perbedaan antara qadam dengan asar? Kalau qadam bukan khodam, bukan, tapi pakai qaf, qadam. Kalau qadam, kita dapat pahala kalau kita melakukan perbuatan baik saat itu juga. Atau kita dapat dosa ketika kita melakukan perbuatan maksiat saat itu juga. Itu qadam. Saya baru dapat pahala kalau saya sholat. Saya dapat pahala kalau saya baca Quran. Saya baru dapat pahala kalau saya puasa sunnah Senin Kemis. Atau kalau dosa, saya dapat dosa kalau saya maksiat. Saya baru dapat dosa kalau saya melanggar syariat. Ini qadam. Dicatat baik dosa maupun pahala. Bahkan sekecil apapun itu qadam. Tapi asar, kita dapat pahala sekalipun kita tidak lagi melakukan kebaikan. Atau kita mendapat dosa sekalipun kita sudah berhenti dari perbuatan maksiat. Apa contohnya? Kita dapat pahala sekalipun kita sudah mati. Peninggalan apa kita yang sudah diberikan untuk agama Allah ini? Oh, bangun madrasah. Oh, bangun masjid. Oh, bangun musola. Oh, bangun pondok pesantren. Oh, nyumbang kegiatan dakwah. Maka ketika sumbangan kita itu masih bermanfaat untuk umat. Ada orang nyumbang buat masjid, buat musola, buat pondok pesantren, buat madrasah. Ternyata madrasahnya, masjidnya, musolanya, pondok pesantrennya itu masih manfaat. Setiap hari dipakai buat sholat, setiap hari dipakai buat ngaji. Sekalipun kita yang menyumbangnya sudah mati, maka kita tetap mendapatkan pahala jariah darinya. Inilah asar. Makanya kita hidup di dunia ini, kita harus siap-siap asar apa yang sudah kita buat, supaya ada pasif pahala. Pasif pahala. Kalau orang bisnis namanya pasif income. Walaupun gak ngapa-ngapain, lagi ngopi, lagi santai, tapi oli bati klencering, oli transferan, nambah terus saldo ning rekeningnya. Tapi kalau pahala, pasif pahala. Kitanya udah pensiun, bahkan kitanya sudah mati, pahalanya masih kita dapatkan. Oh, ternyata karena ibu ini, bapak ini dulu pernah nyumbang masjid. Ada yang nyumbang sajadah, ada yang nyumbang karpet, ada yang nyumbang semen, ada yang nyumbang keramik. Oh, masjidnya masih dipakai buat sholat, pahalanya mengalir. Itu asar. Begitu pula dosa. Orang dia udah meninggal tapi masih dapat dosa. Oh, ternyata waktu di dunia dia telah meninggalkan asar yang buruk. Dia dulu jadi pejabat, tapi dia buat kebijakan yang melegalkan kemaksiatan, melegalkan diskotik,
melegalkan perjudian, melegalkan minum-minuman keras, sehingga pemaksiatan merajalela di wilayahnya. Dianya mati, kemaksiatannya masih terus berjalan, maka ia pun mendapatkan kiriman dosa darinya. Ini sebab athar yang buruk yang dahulu pernah dilakukan. Maka kita mumpung masih ada kesempatan hidup, masih ada kesempatan untuk mikir lagi asar apa yang kita berbuat untuk kelak kemudian hari. Asar apa, jejak peninggalan apa, supaya kita meninggal itu dapat pahala, jangan justru dapat dosa jariyah. Jadi yang namanya jariyah bukan hanya pahala, dosa juga ada istilahnya dosa jariyah. Apa itu dosa jariyah? Dosa yang akan terus mengalir kepada orang yang dahulu pernah melakukannya. Orang bikin diskotik, orang bikin tempat maksiat, orangnya udah mati, tapi tempat maksiatnya masih berjalan, dia mendapatkan dosa jariyahnya. Na'udzubillah min dzalik, ya. Tapi alhamdulillah para pahlawan kita dahulu pernah berjuang begitu luar biasa sehingga memerdekakan Indonesia, sehingga di situ Indonesia banyak masjid-masjid berdiri, banyak orang Islam yang mereka semangat belajar Al-Quran, semangat juga memperjuangkan Al-Quran. Maka yang dapat pahala bukan hanya membaca Al-Quran, bukan hanya orang-orang yang belajar Al-Quran, akan tetapi yang mendapatkan pahala juga para pahlawan terdahulu, karena sudah membuat athar yang baik, jejak peninggalan yang baik. Maka kita mumpung masih hidup mikir apa ya kita yang mau diberikan untuk agama Allah supaya jadi ladang pahala. Kitanya udah mati tapi kita masih tetap dapat pahala. Kita renungkan bersama, kita pikirkan bersama. Insya Allah Allah mudahkan semuanya. Baik hadirin Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman di awal surah Al-Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Kata Rasulullah, kullu amrin dhi balid la yubda'u fihi bi bismillah fahuwal aqta au ajdam. Setiap amal perbuatan yang dilakukan tidak diawali dengan kalimat bismillahirrahmanirrahim, maka terhenti keberkahannya, terputus keberkahannya. Tidak dapat pahala ketika ia melakukan sesuatu. Kita makan ibadah atau bukan hadirin? Bu, makan ibadah atau bukan? Bukan. Tapi makan bisa bernilai ibadah manakala sebelum kita makan kita mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Minum ibadah bukan? Bukan. Tapi minum bisa bernilai ibadah manakala kita diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Tidur ibadah bukan? Bukan. Tapi kita tidur bisa bernilai ibadah manakala sebelum kita tidur diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Maka di sini yang menjadi intinya adalah kalimat Bismillah. Amalan dunia bisa menjadi amalan akhirat manakala diawali dengan kalimat Bismillahirrahmanirrahim.
Jadi ibu-ibu mau berangkat ke pasar, bismillahirrahmanirrahim. Dimulai pakai baju, pokoknya bismillah, gampang bismillah. Enggak butuh tenaga, cukup ngomong baik bismillahirrahmanirrahim. Enggak butuh repot-repot. Seperti sholat, kalau sholat kita harus berdiri. Kalau baca Quran kita harus buka Quran. Tapi kalau bismillahirrahmanirrahim cukup dengan lisan kita, maka akan merubah semua amal duniawi kita menjadi amal ukhrawi, menjadi amal akhirat. Jadi bismillah gampang. Itu amalan Nabi Sulaiman. Ada orang nanya, Ustaz, gimana saya supaya jadi orang kaya? Wis bismillah baik. Nah, ada orang-orang, Ustaz, priwe cara ya, isun pengen ngerintis usaha tapi enggak punya modal. Ya bismillah baik, bisa. Aja ngurusi modal dikit, yang penting keinginan baik dulu. Ustaz, saya ini mau sehat, saya sakit, Ustaz, tapi saya belum minum obat, takut pahit, takut ada efek samping. Aja mengkon wis bismillah bae nginung. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi ketika ada yang nanya, Ustaz, bacaannya apa? Kalau kata orang zaman dulu bilang, jampine apa? Wis aja ngel-ngel bismillah bae. Bismillahirrahmanirrahim. Banyak orang pengen amalan-amalan kang angel-angel, wis aja angel-angel. Amalan pengen baca surat Al-Kahfi 40 kali, aja. Wana malah dasmet, ndas mumet. Sekali bewe akeh abaning 40 kali. Kudu isuna kepengen sukses, pengen lancar usaha Ustaz. Barangkali ana bacaan khusus, wis bismillah bae. Sama banyak-banyak membaca Al-Quran. Orang membaca Al-Quran berarti dia sedang berdialog dengan Allah. Orang membaca Al-Quran berarti dia sedang berinteraksi dengan Allah. Sebab apa? Sebab Al-Quran itu firmannya Allah. Jadi kalau kita benar pengen sukses dunia, sukses akhirat, kita harus sering-sering berinteraksi dengan Allah, berdialog dengan Allah. Kalau bahasa netizen, anak-anak muda zaman sekarang, suhu Gusti Allah. Kita kalau mau hebat ya kita harus selalu belajar mendengar arahan instruksi dari suhunya suhu. Siapa Allah? Bagaimana caranya supaya kita bisa mendengar arahannya? Banyak-banyak berdialog dengan Allah. Bagaimana berdialog dengan Allah? Sering-sering membaca Al-Quran. Al-Quran diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Bacanya juga yang benar. Kita mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim harus benar-benar ngerasuk dari dalam hati. Karena ada orang baca tapi padu metu wae baca ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wah. Baca bismillah. Ya bismillahirrahmanirrahim. Baca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi benar-benar merasuk dari dalam hati sanubari. Beli padu metu wae. Kenapa banyak orang doanya enggak mustajab, doanya enggak makbul? Biasanya dia ketika mengucapkan kalimat doa tidak nyambung sampai ke hati, padu metu bae. Padahal kalau benar-benar nyambung sampai ke hati, Bismillahirrahmanirrahim, mantap insyaallah. Tapi Bismillahirrahmanirrahim, enggak, harus mantap supaya merasuk ke dalam hati. Jadi insya Allah barangkali Bismillah ini jadi amalan untuk Bapak Ibu semuanya ketika berzikir kepada Allah. Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim. Berikutnya, amalan apa yang harus kita banyak-banyak ucapkan? Yakni mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil
alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Jadi bagaimanapun kondisi hidup kita, kita harus selalu bersyukur, mengucap alhamdulillah. Ditanya, Bu, priwe sakite? Mending durung. Alhamdulillah, mending beli kaya wingi. Ditanya, Bu, priwe sakite? Embuh kie, minum obat, birang-birang obat kayak langkah perubahan. La ilaha illallah. Ucapkan alhamdulillah. Sebab orang mengucapkan alhamdulillah berarti dia bersyukur kepada Allah. Dan Allah berjanji, wa idz ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Apabila kalian bersyukur dengan nikmat yang telah aku berikan kepadamu, kata Allah, la azidannakum, niscaya aku akan tambahkan nikmat untukmu. Wala in kafartum, akan tetapi apabila kalian kufur, tidak mau bersyukur, selalu mengeluh, priwe Bu, sakite Bu, mending tah, alah mending apa? Singana sing nambah nemen. Bis donga durun ning Gusti Allah, donga si beli mandeg-mandeg tapi beli waras-waras. Wah. Bu, priwe usahe Bu, lancar tah? Dagange priwe? Ya, dagang. Batia beli sepira, oli pegele bae, glendem bae sedina-dina. Ini bukan termasuk orang yang pandai bersyukur. Maka amalan yang harus kita lakukan pertama kali, yang pertama banyak-banyak membaca bismillah, yang kedua banyak-banyak mengucapkan alhamdulillah. Jangan kita baru mengucap alhamdulillah ketika kita jadi orang kaya. Engkau Yesus yang bersyukur ya lamun dari wong sugih. Kapan sugih? Beli jelas, beli tentu sira sugih kapan. Kita jangan sampai baru bersyukur manakala kita punya uang 1 miliar. Sebab kita nggak tahu kapan kita punya uang 1 miliar. Kita dari mulai punya uang 10.000 kita bersyukur. Punya uang 100.000 bersyukur, 1 juta bersyukur, terus bersyukur supaya nikmat yang Allah berikan kepada kita ditambah. Batia pira dagang lu, bati beli sepira, di pegele bae, turu beli, istirahat beli, nongkrong di dagangan si beli baju beli apa? La ilaha illallah. Bukannya bersyukur, gimana jualannya, laku tak, dapat laba tak, alhamdulillah, walaupun sedikit juga alhamdulillah, disyukuri baik sunsi. Ini uang bener, ngulendong baik, berarti lumayan apa, berarti beli sebira beli apa, berarti pegele baik. La ilaha illallah. Jangan. Kita orang yang beriman, amalannya yang pertama 2. Yang pertama banyak-banyak bismillah, yang kedua banyak-banyak mengucapkan alhamdulillah. Kenapa kita harus banyak-banyak mengucapkan bismillah? Agar kita selalu ingat kepada Allah. Mau makan bismillahirrahmanirrahim, berarti ingat sama Allah. Mau minum bismillahirrahmanirrahim, ingat sama Allah. Mau ke pasar bismillahirrahmanirrahim, berarti ingat sama Allah. Jangan kita baru ingat sama Allah kalau kita sholat saja. Kita baru ingat kepada Allah waktu di masjid saja. Orang yang benar imannya, anta'budullaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Engkau menyembah Allah seakan-akan engkau melihat Allah.
Dan apabila engkau tidak mampu melihat Allah, sesungguhnya Allah melihatmu. Ini konsep ihsan. Orang yang selalu mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, berarti dia orang yang selalu ingat kepada Allah. Insya Allah yang ada di sini selalu ingat sama Allah. Allahumma amin ya rabbal alamin. Bismillah. Yang kedua apa? Banyak-banyak mengucapkan alhamdulillah. Karena di awal Al-Quran saja diawali dengan alhamdulillahi rabbil alam. Maksudnya supaya kita jadi orang yang pandai bersyukur, pandai berterima kasih kepada Allah. Kita lagi blenak, jagat lagi mengkenen baik, susah, segala-gala larang, luru duit kangelan. Tapi alhamdulillah semono ega je masih dibaringi sehat. Alhamdulillah. Bagian jagate lagi paila kayak mengkenen wong luru duit pada angel, tapi alhamdulillah masih diparingi bisa mangan. Wah, bersyukur. Jadi tidak lepas lisannya dari mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Apa alhamdulillah tadi artinya hadirin? Alhamdulillah artinya apa tadi? Bersyukur. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Bersyukur ning Gusti Allah. Bu priwe lakine bu eman sayang tah, alhamdulillah. Bagian rada rewel ga sayang, wah, alhamdulillah. Bu priwe lakine bu eman sayang, eman sayang apa? Wong laki beli bisa makaya beli apa? Ya ilah, boro-boro ngucap nang alhamdulillah, malah belesak-belesak kapan laki. Jangan. Begitupun suami, Pak, gimana istrinya, Pak? Gimana ibunya? Nambah baik ya, alhamdulillah. Bagian omongannya rada pedes ya, sayang alhamdulillah. Wah, rada pedes ya omongannya. Iya disewa tiba sabendina. Alhamdulillah. Dan Pak gimana Pak ibunya Pak? Ya enggak gimana-gimana, mongkon-mongkon iku. Wong wis bawaane wis angel wong kansih. Lu wis angel wong kansih. Jangan. Iya, jangan. Kita bersyukur kepada Allah dengan apa yang kita punya saat ini. Jangan kita melihat apa yang dimiliki oleh orang lain. Karena kalau kita selalu melihat apa yang dimiliki oleh orang lain, maka niscaya kita akan merasa berat untuk banyak bersyukur, merasa berat untuk mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Baik hadirin Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, pengajian kita siang hari ini tentang bismillah dan alhamdulillah. Udah nggak usah banyak-banyak dulu, apalagi golongan barlen kabeh pas bubar lalen. Waduh. Bahkan bukan hanya barlen Pak, tulen Pak. Apa Pak Ustaz tulen? Masih jendul bewes lalen. Ya Allah. Masih jendul, masih dodok jagong wis kelalen. Pak Ustadz ya ceramah tentang apa? Mau embuis nggak kelalen ya? La ilaha illallah. Jadi saya kalau ngaji untuk ibu-ibu nggak usah banyak-banyak materi, nggak usah yang berat-berat materi, nggak usah baca kitab tafsirnya, nggak usah. Wis golongan barlen kabeh. Cukup yang simple, sederhana. Jadi kalau ditanya nyampe rumah tadi pengajian Al-Hidayah apa? Tentang bismillah dan alhamdulillah. Barangkali ada yang ingin ditanyakan, disampaikan, silahkan. Ada dari ibu-ibu ada yang ingin ditanyakan? Monggo, ada itu. Taruh aja dulu situ nggak apa-apa, mic-nya taruh.
Monggo Bu. Monggo, monggo. Ke masjid karena waktunya, jadi apakah sholat tahiyatul masjid dulu atau langsung ke sunnah? Syukrul wudu. Apa? Rawatib. Sholat sunnah fajar. Harus dua-duanya. Kalau waktunya masih cukup, boleh dilakukan dua-duanya. Apa dulu yang dilakukan? Sholat fajar atau sholat tahiyatul masjid? Maka yang dilakukan sholat tahiyatul masjid terlebih dahulu. Kenapa? Karena salah satu syarat sahnya sholat tahiyatul masjid dilakukan sebelum kita duduk di masjid. Kalau kita sudah duduk di masjid grok, maka berarti sudah tidak bisa sholat tahiyatul masjid lagi. Walaupun ada solusi. Solusinya apa? Solusi orang yang nggak sempat sholat tahiyatul masjid lupa gara-gara dia keburu duduk, cukup mengucapkan subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar 5 kali, maka pahalanya sama seperti orang yang melakukan sholat sunnah tahiyatul masjid. Itu kalau yang keburu duduk. Tapi yang udah duduk nggak boleh sholat tahiyatul masjid. Aduh je, kelalen dorong tahiyatul masjid, enggak. Beda dengan sholat sunnah fajar, sholat sunnah rawatib, qobliyah, ba'diyah. Kita masuk masjid langsung duduk, lupa durung sholat sunnah fajar entelu. Oh iya ya, berdiri sholat sunnah fajar boleh sekalipun sudah duduk. Jadi kalau tadi antara tahiyatul masjid atau sholat sunnah fajar terlebih dahulu, kalau waktunya mencukupi maka dilakukan tahiyatul masjid dulu. Setelah tahiyatul masjid baru kemudian sholat sunnah fajar. 2 rakaat khairum minad dunya wa ma fiha, kata Rasul. 2 rakaat sebelum sholat subuh itu pahalanya lebih baik daripada dunia dan seisinya. Maka jangan ditinggalkan eman. Sholat sunnah 2 rakaat sebelum subuh dilakukan. Tapi ada aturannya juga. Kita ketika sholat sunnah 2 rakaat tahiyatul masjid, 2 rakaat sholat sunnah fajar. Ada jeda di situ, dan jedanya kita pisah antara kita dengan pindah tempat atau dengan kalamun nas, dengan mengucapkan kalimat ucapan dari bahasa kita. Jadi jangan sampai kita selesai sholat sunnah langsung berdiri sholat sunnah lagi tanpa kita geser sedikit atau kita tanpa kita ngomong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Geser tempatnya. Kalau nggak geser tempatnya gimana Ustaz? Soalnya kanan kiri udah mepet, udah banyak yang nempatin. Cukup kita menjedaknya dengan kalimat yang kita ucapkan. Kalimatnya apa? Bebas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Geser setitik. Sholat manik. Pelan aja nggak apa-apa. Jangan diem. Ini aturan dari Rasulullah Muhammad SAW. Makanya ketika sholat taraweh itu ada Bilalnya yang selalu memberikan jeda dari satu salam ke salam berikutnya. Karena kalau misalnya pindah-pindah tempatnya nggak memungkinkan sholat taraweh banyak orangnya, nanti malah babaliat riwah yang ada. Geser pindah maning, geser pindah maning. Maka di situ para ulama memberikan alternatif dengan dikasih jeda antara satu salam dengan salam berikutnya. Al-Khalifatul Ula Amirul Mu'minin Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayo geser sholatnya. Iya Pak, ada seperti itu. Ada kalimat penjeda.
Kalau nggak ada gimana? Kurang afdol. Bukan batal, bukan, tapi kurang afdol saja. Wallahu a'lam bishawab. Ada yang lain? Mangga Ibu. Ini masih tentang orang. Mangga. Kan kadang masuk ya. Iya. Kadang masih ada Tuhan. Juga sudah ada sunat pendek ya. Sedangkan itu kan kita juga ada kita ya. Saat kita sudah melakukan itu yang kita lakukan atau kita melakukan dua Apa tuh? Baik. Yang diutamakan itu adalah yang wajibnya. Apa yang wajibnya di antara iftitah Al-Fatihah itu? Yang wajibnya adalah Al-Fatihah. Doa iftitah hukumnya sunnah saja. Sehingga kalau ternyata kita nggak baca sekalipun tetap sah sholatnya. Doa iftitah kita nggak baca, sah sholatnya. Tapi kalau Al-Fatihah kita nggak baca, nggak sah sholatnya. Kenapa? Karena Al-Fatihah itu termasuk fardunya sholat atau rukunnya sholat. Apa sih rukunnya sholat yang pertama? Pertama itu adalah niat. Di dalam hati kita niat saya sholat duhur 4 rakaat menghadap kiblat jadi makmum karena Allah Ta'ala. Kalau mau di dalam hati, kalau diucapkan usolli fardhu zuhri 4 rakaat mustaqbilal qiblati, ada makmuman lillahi ta'ala, Allahu akbar. Boleh kita mau diucapkan, silakan, nggak diucapkan juga nggak apa-apa niatnya. Rukun sholat yang pertama adalah niat. Rukun sholat yang kedua takbiratul ihram. Allahu akbar, harus bunyi, nggak boleh nggak bunyi. Yang ketiga berdiri. Orang sholat fardu harus berdiri. Kalau sholat sunnah nggak berdiri nggak apa-apa. Jadi barangkali bapak ibu ketika sholat tarawih yang hukumnya sunnah itu capek, aduh pengen jagong beje sholat boleh nggak? Boleh, nggak apa-apa. Pegel jadi sunnah beli apa? Bahkan nggak capek nggak pegel pun duduk sholat tarawih boleh. Tapi kalau sholat fardu wajib berdiri. Boleh nggak berdiri kalau dalam keadaan sakit. Kalau sholat sunnah walaupun nggak sakit boleh sambil duduk. Makanya saya kalau ngimamin taraweh, ibu-ibu, bapak-bapak yang capek boleh sambil duduk sholatnya. Daripada sholatnya sambil berdiri ngelendeng. Ustaz Fahmi, imam model apa? Bacaan dawa-dawa, beli pengertian beli apa? Jamaah wis pada tua-tua kok enak dewek baik. Sholat berdiri baring gelendang, lebih baik sambil duduk sholatnya. Sebetulnya orang kalau ibadah, kalau sholat itu ngerti ilmunya itu gampang. Cuma karena yang banyak nggak ngerti ilmunya, jadi seolah-olah angel, susah, berat. Seperti itu. Jadi yang diutamakan mana? Antara doa iftitah Al-Fatihah, Al-Fatihah. Karena Al-Fatihah itu fardunya sholat. Fardu sholat yang pertama, rukunnya itu adalah niat. Yang kedua takbiratul ihram. Yang ketiga adalah baca Al-Fatihah. Doa iftitahnya gimana? Sunnah hukumnya, nggak dibaca juga nggak apa-apa. Kalau kondisinya kayak tadi, udah di tengah-tengah nih, gimana? Baca doa iftitah Al-Fatihah, Al-Fatihah aja. Khawatir nanti keburu ruku imamnya. Gara-gara kitanya baca doa iftitah dulu, ternyata imamnya sudah selesai ruku, kita mau baca Al-Fatihah, nggak keburu. Maka yang diutamakan apa tadi? Al-Fatihah. Kalau imamnya sudah di surat pendek, Al-Fatihah. Enggak keburu Ustadz, minimal Bismillahirrahmanirrahim. Imam sudah mau ruku nih, kita langsung Allahu Akbar. Ketika imam ruku, Allahu Akbar, kita cukup Bismillahirrahmanirrahim. Langsung ikut ruku. Yang penting kena bismillahnya. Enggak mesti kita Allah Bismillahirrahmanirrahim. Boleh. Nanti nggak karuan bacanya. Seperti itu ya. Allah a'lam bishawab. Mangga.
Doa. Baik. Baik. Bolehkah kita di sujud terakhir kita berdoa sebanyak-banyaknya? Boleh. Boleh. Yang penting kita lagi sholat sendirian. Kita sholat sendirian, boleh. Sujud suwe aja. Dia sujud ya suwe temen aja, beli ngadeg-ngadeg. Lagi turu. Sujud lama boleh sujud. Kalau sholat sendirian. Karena banyak yang dibacanya, doa-doanya banyak. Tapi kalau kita sholat berjamaah tidak usah lama-lama, apalagi jadi imam. Allahu Akbar sujud sedang saja, terlalu cepat enggak, terlalu lama juga enggak. Kasihan barangkali di belakang makmumnya ada yang lagi kumat migrennya, suwe pisan, segot ndase gara-gara imam bacaan sujudnya lama. Bagaimana dengan makmum? Makmum juga sama. Jangan imam sudah duduk Allahu Akbar ini masih sujud suwe, jangan. Imam itu kata Rasul ju'ilal imamu liyu'tamma bihi. Imam dijadikan untuk diikuti. Fa idza kabbara fakabbiru, maka ketika imam takbir kamu takbir. Ketika imam ruku, kamu ruku. Ketika imam sujud, kamu sujud. Ketika imam salam, kamu salam. Ke imam wis duduk masih dungkruk, bacaannya apa aja Ustaz. Jangan. Pokoknya imam duduk, duduk. Imam sujud, sujud. Terus aja kayak gitu. Mengikuti imam. Kalau sholat sendiri boleh. Lafaz Al-Quran. Iya. Jangan ngarang-ngarang sendiri, jangan khawatir nggak sah sholatnya. Ya, saya kira cukup. Bapak ada yang disampaikan? Cukup ya. Semoga ada faedah, semoga ada manfaatnya. Ingat, sekedar informasi pengajian ini direkam. Nanti ada di YouTube-nya, bisa nanti sama Bapak Ibu dilihat lagi di rumah. Termasuk juga barangkali dibagikan ke teman-teman yang belum bisa hadir. Semoga ini menjadi amal jariah untuk kita semua. Semoga kita akhiri bersama dengan alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.